Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Barat tentang urgensi ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Sari Rahmadani, NIM 22208010127 dari kelas 2281A Biologi A, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pembahasan. Dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Di samping itu, orang yang memiliki ilmu dipandang sebagai pewaris tahta kenabian setelah diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalam peradaban Barat pun demikian pula, peran Barat tidak bisa dilepaskan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Semenjak dari masa keemasan Yunani dengan filsafatnya mencapai puncaknya ketika revolusi industri, sampai sekarang pun Barat masih menjadi ujung tombak bagi peradaban ilmu. Akan tetapi, walaupun demikian, baik Islam maupun Barat keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hakikat ilmu. Pada dasarnya, wahyu merupakan sumber pamungkas ilmu dalam konsep Islam. Wahyu berada pada urutan pertama dan menempati posisi yang sangat penting dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Karena kebenaran wahyu itu bersifat mutlak dan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Barat, mereka menafikan wahyu dan intuisi sebagai sumber ilmu. Baginya, sumber ilmu itu hanya ada dua macam, yaitu akal dan pengalaman manusia. Bagi mereka yang menganut pemahaman rasionalisme, ilmu itu bersumber dari akalnya. Ilmu itu bersumber dari pengalaman bagi mereka yang menganut paham empirisme. Dalam pandangan Barat, ada pengertian ilmu yang kosong dari agama atau yang disebut dengan ilmu sekular, yang merupakan fondasi utama dari peradaban Barat modern saat ini. Epistemologi Barat sekular termanifestasikan dalam berbagai aliran, seperti rasionalisme, empirisisme, skeptisisme, agnostitisme, positivisme, objektivisme, subjektivisme, dan relativisme. Menurut Haidar Bagir, dikutip dari 18, bahwa pemahaman modern pihak Barat memang telah membedakan makna ilmu sains dan pengetahuan atau knowledge. Menurutnya, dalam perspektif Barat, sains telah dihubungkan dengan segala perolehan pengetahuan, baik sebagian maupun keseluruhan. Yang pengetahuan tersebut harus diverifikasi secara empiris, sedangkan knowledge berhubungan dengan segala perolehan intelektual yang tidak mesti bersifat empiris. Lebih dari itu, Barat telah menekankan ilmu yang bersifat empiris dapat diperoleh pula melalui mistis atau setidaknya melibatkan latihan-latihan spiritual. Epistemologi Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasa dan dipikirkan. Kemudian, juga termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Maka di sini Islam menggunakan konsep wahyu untuk memahaminya. Adapun epistemologi Barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Oleh karenanya, jika sesuatu berhubungan dengan alam metafisik, maka itu bukan bagian dari ilmu. Disinilah letak perbedaan antara konsep Islam dan Barat dalam menyikapi objek ilmu. Menurut Nakub 2019, pengetahuan ilmu Barat seolah-olah benar, namun pada dasarnya hanya menghasilkan kebingungan, mengangkat keraguan-keraguan, dan meraba-raba ke derajat ilmiah dalam hal metodologi dan memandang keraguan sebagai suatu unsur dan metode epistemologi yang istimewa dalam mengajar kebenaran. Melalui metode inilah kaum rasionalis dan sekularis percaya bahwa mereka akan mencapai kebenaran. Tidak ada bukti bahwa keraguan dan bahkan sesuatu lainnya mengantarkan mereka pada kebenaran yang sesungguhnya.
Adapun tujuan pandangan barat terhadap ilmu hanya mementingkan: 1. Menemukan hukum-hukum alam, 2. Mensintesakan temuan-temuan sains baik fisika, kimia, biologi, dan lain-lain menjadi kesatuan utuh, 3. Filsafat sainsnya bertujuan untuk membangun pertahanan epistemologi sains, dan 4. Akal lebih tinggi dari wahyu atau agama. Kesimpulan, pada pandangan Islam dan pandangan Barat, terdapat banyak perbedaan. Dalam Islam, wahyu berada pada urutan pertama dan menempati posisi yang sangat penting dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Berbeda dengan Barat, mereka menafikan wahyu dan intuisi sebagai sumber ilmu. Baginya, sumber ilmu itu hanya ada dua macam, yaitu akal dan pengalaman manusia. Pada epistemologi berada pada alam fisik yang bisa dirasa dan dipikirkan, kemudian juga termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Maka di sini Islam menggunakan konsep wahyu untuk memahaminya. Adapun epistemologi Barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.